Dipersilakan kepada penasihat hukum terdahulu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Bapak Broseno, selanjutnya saya panggil saksi. Kami ingin menanyakan, kebetulan Bapak di sini menjadi saksi untuk terdakwa Hendra dan terdakwa Agus. Mungkin dapat dijelaskan sejak kapan saksi menjabat sebagai Kadif Propam Polri? Saya menjabat Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri sejak tahun 2009 sampai tahun 2010. 2009 sampai 2010. Pada saat saksi menjabat sebagai Kadif Propam Polri, apakah saksi mempunyai anggota di Propam, terdakwa Hendra dan terdakwa Agus? Ya, saya saat Kadif Propam bersama saudara Hendra Kurniawan waktu itu di Biro Paminal. Di Biro Paminal ya. Ya. Sedikit mungkin terkait masalah teknis pada saat Bapak menjabat sebagai Kadif Propam. Apakah pada saat Bapak menjabat dulu ada kejadian menonjol di mana secara paralel pada satu pemeriksaan ditangani satuan kerja lainnya? Sebagai contoh mungkin antara Div Propam Proses Kriminal bekerja sama dengan satuan kerja reserse, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi pada saat saya menjabat Kepala Divisi Propam, kebetulan saat itu ada kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang berkait dengan Ketua KPK saat itu, Pak Antasari. Kemudian melibatkan juga ada anggota Polri yang terlibat di dalamnya, sehingga pada saat penanganan Pak Antasari dan saksi-saksi diperiksa di Polda Metro Jaya. Kemudian saya mendapat perintah dari Pak Kapolri waktu itu untuk segera mengamankan Kombes B dengan arahan Pak Kapolri, hati-hati dengan senjatanya. Jangan sampai ada korban anggota Propam atau anggota kita lainnya. Tolong didekati, kemudian disita senjatanya dan segera dibawa ke Bareskrim Polri. Nah, kemudian Saudara Widyadi saya serahkan di Bareskrim dan diperiksa oleh pihak Bareskrim Polri. Tapi belum ditahan. Setelah diperiksa di Bareskrim, kemudian diserahkan ke Propam Polri, diperiksa oleh Propam, dan akhirnya penanganan selanjutnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi hubungan antar satuan kerja di kepolisian itu sangat wajar dan lazim seperti itu, Pak? Ya, jadi secara struktural dan fungsional memang sudah bekerja seperti itu. Sudah bekerja seperti itu, baik. Selanjutnya, pada saat ada kejadian, pada saat Bapak bertugas mungkin punya pengetahuan atau mengetahui apabila ada satu kejadian di TKP, itu melibatkan anggota Polri, itu biasanya siapa yang terlebih dahulu mengamankan? Ya, jadi kalau ada satu kejadian di situ, apakah korbannya anggota Polri atau diduga pelakunya anggota Polri, ini Propam harus segera turun untuk mengamankan. Jadi bisa bersama-sama dengan pihak reserse wilayah, bisa juga yang mendengar duluan, kan ada piket. Itu mendengar langsung ke TKP dan membuat laporan. Itu berangkat ke TKP itu tanpa menunggu surat perintah, karena harus segera ke TKP, menangani TKP sejak awal supaya bisa mengamankan berkaitan dengan senjata api yang kemungkinan ada di TKP dan melibatkan anggota Polri tadi. Oh, begitu ya. Apakah memungkinkan itu kalau misalnya yang mengamankan serse, mengamankan senjata, apakah dimungkinkan seperti itu? Apakah ada kekhawatiran serse tersebut melakukan perlawanan
Makanya itu Propam atau Provos yang terlebih dahulu datang ke TKP atau Propam khususnya pada umumnya yang ke TKP? Ya, itu memang standar universal di beberapa negara di dunia. Jadi kalau ada dugaan anggota yang membuang tembakan, menembak, kemudian juga menembak dalam peringatan atau menembak seseorang, itu memang Propam harus turun duluan. Nah, dia melakukan tindakan menyita senjata, mengamankan, bukan menyita. Kalau menyita nanti kaitan dengan penyidikan. Mengamankan senjata, kemudian membuat laporan. Nah, nanti apabila akan ditangani reserse, ya diserahkan saja kepada reserse pakai berita acara. Seperti itu. Jadi semudah itu ya Pak ya. Nah, ya. Selanjutnya, apabila terjadi kejadian yang seperti itu untuk anggota khususnya nanti di Paminal itu untuk melakukan penyelidikan tentunya. Apakah pada saat kejadian atau setelah mengamankan itu wajib dibuatkan sprint atau bagaimana? Tergantung kejadian. Kalau kejadian ya seperti yang terjadi di Duren 3 misalnya gitu ya. Itu kejadian yang mendadak, tidak pernah ada yang tahu sebelumnya, begitu mendengar tanpa surat perintah pun ada piket bisa langsung ke TKP. Oh, jadi bisa langsung ke TKP? Bisa, nggak ada masalah, membuat nanti berita acara di TKP atau laporan hasil mendatangi TKP. Kita kan bisa masing-masing sudah ahli membuat berita acara dan sebagainya, berita acara pendapatan. Nah, itu dilaporkan pada pimpinan. Nah, pada saat nanti misalnya ditindaklanjuti reserse, itu akan menjadi petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP, petunjuk bisa menjadi rangkaian alat bukti tadi. Baik. Kalau saat ini kan mungkin sistemnya ketika ada kejadian itu dibuatkan infosus. Pada saat zaman Bapak itu sama infosus juga atau bukan Pak? Ya, infosus tetap dibuatkan karena itu untuk bertanggung jawab kalau suatu saat ada hal-hal misalnya terjadi yang pertanyaan-pertanyaan dari media, dari pimpinan, dari kepala negara itu memang ada laporannya tertulis bukan hanya lisan. Di dalam infosus itu ya. Ya. Nah, kemudian setelah infosus kan sebagai dasar akhirnya dibuatkan sprint ya Pak? Kayak gitu. Ya, kalau memang sudah ada info khusus untuk administrasi, tindakan selanjutnya sebaiknya dibuatkan surat perintah. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik, mungkin saya tidak tahu apakah memang terjadi pada saat eranya Bapak pejabat sebagai Kadif Propam pada saat itu. Pemberlakuan sprint ini tentunya wajib dengan tanggal kapan diberlakukannya seperti itu. Nah, apakah pada saat Bapak ada juga sprint yang masih dikosongkan tanggal mulai berlaku sejak tanggal kapan sampai dengan tanggal kapan? Itu apakah pernah terjadi, Pak? Menurut saya itu bukan hal yang prinsipil yang harus dipenuhi ya. Jadi yang penting surat perintah itu sudah ditandatangani, kemudian diberikan tanggal kapan ditandatangani biasanya ada. Itu bisa dilihat juga arsipnya, biasanya para pada tanggal. Kemudian diberikan nomor, itu sudah cukup. Kalau dilihat nanti misalnya berlakunya kapan, biasanya sudah ada bulannya. Ya kan? Tapi biasanya kita kalau ada kaitan dengan administrasi pertanggungjawab keuangan, kan tidak bisa ditulis 1 bulan penuh, nggak bisa. Biasanya biasanya dikosongi supaya kelihatan nanti pertanggungjawab untuk administrasi keuangan, bahwa ini hanya dilaksanakan 3 hari atau 1 minggu atau 10 hari. Tidak bisa setiap ada sprint minta keuangan nanti ditulis 30 hari, nggak bisa. Jadi diisi belakangan. Selama itu tidak ditemukan oleh BP, itu hanya administrasi di bidang pertanggungjawab administrasi tugas dan administrasi keuangan yang berkaitan dengan dana dari APBN. Jadi itu menyangkut pertanggungjawaban terkait dengan adanya penyelidikan karena masalah terkait dengan anggaran yang diberikan untuk penyelidikan tersebut ya Pak ya? Iya, jadi surat perintah itu setelah saya katakan tadi itu sah, kalau hanya tanggal itu biasanya hanya dikaitkan dengan waktu yang berkaitan dengan anggaran kira-kira nanti diminta pertanggungjawabannya kepada negara. Baik. Selanjutnya, kalau pada saat era Bapak, sprint itu harus dibuat siang hari atau bisa malam hari atau waktu hari libur atau hari besar, apakah bisa dibuat sprint Pak? Iya, jadi polisi itu manajemen kan 24 jam. Jadi tidak ada batasan membuat surat perintah itu jam berapapun tidak ada masalah. Jadi beda dengan
perusahaan gitu ada jam kantor. Kalau polisi 24 jam ya jam berapapun dia buatkan sprint tidak ada masalah. Oh, tidak masalah berarti Pak ya? Iya. Baik. Jadi baik, saya lanjutkan. Dalam sprint itu kan terdapat ada kalimat koordinasi dengan instansi terkait, ya, seperti itu. Itu apa namanya merupakan bahasa baku dalam sprint ya. Mungkin bisa dijelaskan itu koordinasi dengan instansi terkait itu maksudnya seperti apa? Ya, koordinasi misalnya di situ melibatkan begini, ada kejadian, ada anggota polisi yang terlibat, ada masyarakat, ada aparat TNI, ada koordinasi dengan garnisun, dengan pihak misalnya dari Pemda dan sebagainya, ada aparat Pemda terlibat. Koordinasi biasa ya fungsional aja yang ada di situ aja. Jadi masing-masing yang diajak koordinasi, biasanya kalau kejadian malam dan sebagainya kan ada piket atau perwira pengawas. Mereka lapor sama pimpinannya lagi. Nah, nanti dibuatkan surat perintah dari kesatuannya lagi yang baru. Jadi tidak ada kejadian misalnya terus satu surat perintah berlaku untuk semua anggota seluruh fungsi yang terlibat, itu tidak pernah terjadi. Oh, berarti dengan demikian kalau misalnya dengan koordinasi dengan satuan kerja reserse seperti itu ya. Jadi itu kan berkoordinasi. Jadi anggota serse yang diajak koordinasi itu wajib untuk membuat surat tugas dan sprint sesuai dengan apa mungkin laporan ke atasnya atau bagaimana itu Pak? Ya. Atau harus dilengkapi, itu apakah surat perintah yang mungkin Paminal punya itu bisa untuk membuat sprint ke satuan kerja lain ya? Itu tidak pernah terjadi karena mereka kan ada anggaran masing-masing, ada pertanggungjawab masing-masing. Jadi satker yang koordinasi tadi yang diajak kerjasama juga pimpinannya harus menerbitkan surat perintah baru lagi untuk anggotanya sendiri. Jadi itu kembali ke masing-masing satuan kerja ya? Ya, jadi kalau misalnya berangkat tugas ya operasi di Papua atau di Aceh, itu yang ambil alih surat perintah adalah asisten operasi Kapolri itu asisten operasi yang bikin surat perintah melibatkan semuanya. Tapi kalau masih berkaitan dengan fungsi masing-masing ya cukup satuan yang bersangkutan. Satuan, berarti satuan yang bersangkutan yang membekali dirinya untuk surat tugas apapun sprint itu ya Pak ya. Baik. Pada masa jabatan Bapak ini apakah pernah menangani atau pada saat penyelidikan itu terkait dengan petunjuk CCTV ataupun DVR seperti itu? Kalau memang pernah, bagaimana cara penanganannya atau pengamanannya lah seperti itu? Ya begini, biasanya kan Propam itu juga tugasnya di samping juga mengamankan organisasi, anggota Polri juga, masyarakat juga, institusinya juga. Jadi begitu ada kejadian yang juga melibatkan anggota Polri, ya jangan sampai nanti misalnya ada CCTV ini dirusak, diambil orang, dihancurkan, ya Propam kalau bisa diamankan dulu, nggak ada masalah. Yang penting ada berita acara, tidak dirusak. Kalau dirusak kan itu berarti kan dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan selama diambil diamankan ya untuk membantu penyidikan selanjutnya kan dari rekan-rekan Propam atau Paminannya kan justru malah menguntungkan penyidikan. Baik, baik. Kembali lagi kepada masa Bapak itu menjabat Kadif Propam. Pada saat Bapak menjabat, terdakwa Hendra sebagai apa pada saat itu? Mungkin masih ingat? Ya, Pak Hendra waktu itu masih AKBP ya. Masih AKBP ya? Ya, pernah bertugas sama saya waktu menyelidiki anggota Polri, Polda Kepulauan Riau melakukan perompakan di wilayah perairan Malaysia. Sama saya, Hendra berangkat ke Malaysia untuk melakukan penyelidikan bersama itu. Bagaimana pada saat Pak Hendra berdinas dengan Bapak itu kinerjanya seperti apa? Ya, menurut saya sangat luar biasa karena ya, saya lihat bahasa Inggrisnya bagus. Jadi saya bisa bahasa Inggris tapi tidak sebagus Hendra. Jadi kan dari Malaysia kita pergi ke Singapura punya melintas. Ya Hendra di depan, saya di belakang, jangan saya di depan nanti nggak bisa bertangan. Jadi selama dengan saya memang integritasnya ya mohon maaf tinggi. Terkait dengan etos kerja terdakwa Hendra itu gimana menurut pengalaman ahli
pada situ? Apa cuma manut-manut aja diperintah siap laksanakan atau bagaimana atau seperti apa? Ada pada saat itu Bapak memerintahkan Hendra seperti itu. Ya, dia kalau ada misalnya ada informasi dari luar, saya panggil Hendra sebagai panggilan, tolong dipertegas. Misalnya saya akan bilangkan, Hendra, kamu segera lakukan, dekati orangnya, kamu periksa. Dia satu-satunya perwira yang berani menyatakan, mohon izin Jenderal, kalau bisa jangan langsung ke sana, nanti kami akan menyelidiki dulu bagaimana seharusnya kami mendekati orang itu. Jadi dia bisa berbeda pendapat. Nah, ini yang terjadi pada saat zaman saya lebih senang punya anak buah yang seperti ini, jadi tidak bisa menjerumuskan pimpinan. Dia punya prinsip, gitu aja. Begitu ya. Ya. Terakhir kita mendapat informasi juga bahwa Pak Hendra ini mendapatkan 3 pin emas, ya kan, begitu sampai 3. Itu apa yang saksi ketahui tentang pin emas? Saya tidak mengikuti pin emas, tapi pin emas zaman Kapolri saya mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin penghargaan kepada anggota-anggota yang punya prestasi sangat luar biasa mendapatkan pin emas tersebut ya. Tapi zaman saya dulu belum ada. Oh, zaman Bapak belum ada ya, belum dikasih ya. Baik. Selanjutnya, kalau misalnya satuan kerja di reserse, ada anggota ya, satuan kerja di reserse, dia kan bersifat organik di satuan kerjanya, itu ditempatkan di satuan kerja yang lainnya. Berarti di BKO kan lah. Dalam hal ini kalau dalam kasus lingkaran kasus 340 ini itu kan almarhum Yosua itu adalah organiknya di Tipidum, ya kan gitu. Dia ditempatkan di BKO kan di Propam. Nah, kalau misalnya ada kejadian sama orang yang bersangkutan tersebut, itu yang mempunyai satu lingkup tanggung jawab terkait dengan anggota tersebut, apakah tetap Propam karena dia BKO di Propam atau di Pidum juga? Ya seharusnya dia organik gimana? Kalau BKO kan hanya sementara yang melaksanakan tugas. Iya. Jadi seharusnya organisasi yang organik yang bersangkutan lah yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Oh, begitu ya. Ya. Jadi di Propam itu kan yang menggunakan dia saja sementara. Oh iya, karena memang ada satu di terkait kasus ini, pada saat itu ada orang di Tipidum di Jatanras, pada saat kejadian datang juga ke TKP seperti itu. Jadi itu adalah bentuk satu tanggung jawab juga, kepedulian gitu, kepedulian atas anggotanya yang saat itu ada terjadi penembakan seperti itu. Itu wajar seperti itu ya. Ya sebetulnya kalau ada kejadian kan ada wilayah dulu. Jadi kalau wilayah sudah turun, kalau biasanya menyangkut kasusnya itu mempunyai perhatian yang tinggi dari masyarakat, itu semua fungsi tidak langsung masuk ke TKP yang menangani adalah wilayah, lokus delikti di situ. Jadi pihak-pihak lain yang datang ke situ mungkin bisa memberikan saran dan sebagainya. Jadi penanganannya itu harus mengedepankan wilayah dulu yang bekerja. Baik. Jadi tapi terkait dengan pertanggungjawaban dia organik di mana dia berasal itu menjadi satu tanggung jawab organiknya itu tersebut ya. Iya, tetap tanggung jawab. Kepedulian mungkin ya seperti itu ya. Baik. Untuk dari saya cukup yang mulia. Lanjutkan. Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. Bapak Ugroseno, selanjutnya saya panggil saksi ya Pak. Bapak pernah menjabat sebagai Kadif Propam juga ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian terakhir di Wakapolri. Wakapolri ya. Baik Pak. Sewaktu Bapak menjadi Kadif Propam dan sampai saat ini, apakah Propam itu melakukan atau menjadikan objek pemeriksaan di Propam itu adalah polisi-polisi yang patut diduga melakukan pelanggaran? Ya, objek dari pemeriksaan Propam ya mulai dari yang
masih belum jelas, biasanya tangani Paminal, begitu cukup bukti, biasanya kalau kaitan politik ya bisa ditangani dengan Biro Bertanggung Jawab Profesi, tapi kalau misalnya berkaitan dengan ini pelanggaran disiplin ditangani oleh pihak polisi. Jadi semua yang urusan dengan Propam biasanya ada masalah, walaupun belum tentu salah, tapi pasti ada laporan diduga gitu. Baik, pertama berarti yang melakukan penyelidikan itu adalah Paminal ya Pak? Ya, Paminal itu biasanya kemampuan orang intelijen banyak di Paminal di sini. Paminal juga dikenal orang, tapi kayak di silent operation gitu. Jadi dia akan menyelidiki tanpa menyentuh objek. Baik Pak, Paminal itu di mana terakhir yang menjabat Karo ini adalah terdakwa HK ya Pak ya. Kemudian Pak, saya ingin bertanya lagi, apabila di Paminal itu ada seseorang polisi yang sedang diperiksa dan kemudian hasil pemeriksaan di Paminal itu sudah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan sudah dilimpahkan ke Waprov, tinggal menunggu proses dari Waprov, apakah di PTDH atau apa. Tetapi di Paminal itu sudah selesai dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian orang tersebut menjadi pemeriksa kembali atau ditunjuk untuk memeriksa terdakwa HK untuk kasus yang juga tidak dikehendaki oleh terdakwa HK ini. Apakah itu boleh, Pak? Ya. Saya pernah menangani seorang perwira tinggi dengan diduga alat bukti yang saya temukan melalui Paminal waktu itu, dia melakukan dugaan-dugaan yang mengarah ke pidana. Langsung saya buatkan nota dinas kepada Kapolri, mohon dinonaktifkan pejabat atau perwira tinggi tersebut dalam rangka pemeriksaan Propam. Dan itu kemudian dikeluarkan surat keputusan Kapolri yang bersangkutan dinonaktifkan. Ini tidak boleh melakukan kegiatan, apalagi melakukan suatu penyidikan seperti itu. Ini bisa ada hal-hal yang apalagi sudah pernah diperiksa Propam sebelumnya. Ini kan ada konflik of interest. Ini sebetulnya jangan sampai terjadi. Kalau menurut saya, ya apa yang dilakukan itu udah cacat hukum menurut saya. Faktanya orang tersebut, saya sebutkan saja Kombes Pardede, menjadi penyidik di urusan ini, di cyber ini. Ya, seharusnya bisa dilaporkan oleh dari penasihat hukum agar dilakukan tindakan keperupaman kembali kepada atasan yang bersangkutan dan yang bersangkutan untuk pemeriksaan Propam untuk penanganan lebih lanjut. Jadi kasus pertama masih belum jalan, tambah kasus kedua. Baik, Pak Saksi, saya bacakan ini pasal 14 huruf M Perkap tentang kode etik profesi Polri. Ya, Perpol. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apakah dengan seorang terduga pelanggar yang sudah terbukti di Paminal, kemudian menjadi penyidik di perkara yang melibatkan terdakwa HK, apakah menyalahi aturan ini? Ya, justru itu kalau ada isu seperti itu menurut saya ya Paminal yang sekarang ini turun kemudian melakukan langkah-langkah, siapa yang memerintahkan orang yang bermasalah tadi untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian misalnya melakukan pemeriksaan.
Ini masalah menarik supaya ke depan nanti hal seperti itu tidak terjadi lagi demi organisasi Polri yang lebih baik yang kita cintai ke depan. Baik, saksi. Terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum tadi, apakah patut diduga tidak sah atau ada kepentingan di dalamnya? Ya sekarang bisa diuji nanti kalau dia dilaporkan ke Propam. Menurut saya berita acara seperti ini ada motif apa? Ya, nyatakan saya tidak sah, kemudian ditangani oleh Propam. Dilaporkan bahwa berita acara yang tidak sah, laporkan Propam di proses selanjutnya, gitu saja. Terima kasih saksi. Untuk sementara cukup dari saya. Ya, masih. Satu lagi. Silakan. Terima kasih. Tadi saya terlewat. Tadi saksi kan menjabat dari sejak 2009 sampai dengan 2010 ya. Pada saat saksi menjabat itu terdakwa Hendra sudah menjabat juga di sana. Sudah ya. Ya. Karena sampai dengan saat ini ternyata biasanya orang masuk Paminal buat mungkin stepping stone, habis itu jadi Kapolres dan lain sebagainya. Ternyata sampai dengan 2009-2010 Bapak menjabat Kadif Propam, sampai dengan saat ini terakhir jabatannya terdakwa sebagai Karo Paminal dan tidak pernah pindah-pindah lagi selain di Paminal. Itu menurut pengalaman dari saksi itu ada nggak polisi seperti itu, hobinya di Paminal terus? Biasanya orang kan mau nyari tempat-tempat yang lebih baik. Ya, saya tidak pernah melihat seperti itu. Ya, orang kalau tugas di Propam, Hobinya jangan lama-lama ya. apalagi Paminal itu ya. Sebenarnya Paminal kalau zaman dulu kan pengamanan sandi. Orang kalau waktu saya masih pangkat mayor tahun 90-an itu, kalau lihat Pamsat udah ngawasi saya. Jadi memang ditakuti, disegani gitu. Jadi kalau Pak Hendra Kurniawan tugas di Paminal, saya juga begitu mendengar peristiwa ini, Hendra ini mencintai Propam. Ini bukan sangat luar biasa, jarang polisi seperti ini. Gitu ya. Jadi jarang polisi mau lama-lama di Paminal ya Pak ya? Ya, kecuali jadi fungsi yang lain lah mungkin ya. Tapi kan kejenuhan ada, tapi dia hebat tidak jenuh tugas di situ. Itu yang saya lihat kehebatan ini Pak Hendra Kurniawan. Terima kasih. Ada yang mau nambah? Cukup dari kami. Baik, silakan dari penuntut umum. Baik, saudara saksi, saya tertarik tadi masalah yang diajukan oleh penasihat hukum tentang surat perintah yang tidak jelas jangka waktunya. Itu yang saudara jelaskan tadi, apakah pendapat atau memang diperbolehkan ada oleh ketentuan di Propam? Ada ketentuannya, kalau nggak pakai tanggal tidak apa-apa gitu. Gimana? Selama tidak ada temuan dari inspektorat, tidak ada temuan dari BPK menyatakan surat itu tidak sah, menurut saya ya surat itu sah. Artinya menurut Bapak ya? Iya. Iya. Jadi selama tidak ada temuan dari inspektorat Iya. atau pemeriksaan bahwa surat itu sah. Iya. Berarti selama kalau tidak ditemukan ya? Ya biasanya kan ada audit dan sebagainya, Iya, baik. pemeriksaan. Selama itu tidak terjadi ya, kecuali ditemukan oleh Irwasum atau BPK bahwa surat itu tidak sah. Ya paling untuk perbaikan saja, tidak dinyatakan surat palsu, nggak ada. Baik. Kemudian ditanyakan hubungan dengan yang saudara jelaskan tadi, apakah sewaktu saudara tadi kan saksi pernah menjabat Kadif Propam ya? Sewaktu saksi menjabat Kadif Propam pernah menandatangani surat yang seperti itu? Jadi kalau saya tanda tangan surat itu biasanya belum ada nomor. Ya, saya tanda tangan dan itu nanti berjalan sendiri prosesnya. Jadi saya tidak pernah membawa surat itu minta tanggal, minta nomor, nggak ada. Itu ada proses sendiri. Untuk nomornya saja ya? Ya nomor sama semua diisi, biasanya diisi pakai pulpen. Nomornya ya? Ya. Nomor surat maksud Bapak ya? Iya. Oh, baik. Yang kedua tadi masalah pengamanan barang bukti boleh dilakukan Paminal dengan berita acara. Itu tadi Pak ya, pengamanan barang lah. Kalau Paminal kan belum ada barang bukti ya, barang gitu ya.
Kalau tidak ada berita acara pengamanan barang itu, apakah pengamanan barang itu sah? Tidak ada berita acaranya, Pak, gitu. Ya, paling tidak kalau setiap polisi yang mengambil suatu langkah entah mengamankan, dia harus buat berita acara. Harus ada. Harus ya? Harus ada. Harus. Berita acara. Cukup majelis. Ada lagi? Cukup. Saya sedikit aja saudara saksi ya terkait dengan soal garis tanggung jawab dan garis koordinasi antara unit. Kan tadi saya singgung di hadapan ahli administrasi negara tadi tentang Kapolri tentang struktur organisasi dan tata laksana di Mabes itu kan ada unsur pimpinan, ada unsur pimpinan dan pengawasan ya. Kemudian ada unit, namanya unit ya, unit pelaksana. Nah, di bagian struktur organisasi itu kan Devropam itu di bagian unit pembantu ya, pembantu pimpinan ya, betul? Iya. Betul. Nah kemudian kalau Bareskrim itu kan unit pelaksana. Nah, apakah saksi bisa menjelaskan dari sisi filosofi pembagian unit itu dikaitkan dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan antara dua unit yang katakanlah dua-duanya itu kalau saya lihat bagannya itu semua bertanggung jawab kepada Kapolri ya, kepada pimpinan. Ya. Bisa saksi jelaskan? Iya, biasanya kalau ada masalah Kapolri kan mendapat laporan 1 kali 24 jam. Ya. Apalagi itu nanti ditangani Propam juga datang, ya. Bareskrimnya juga ada yang datang, dari wilayah juga ada, dari Intel ada. Biasanya langsung dilanjutkan rapat atau gelar perkara tersebut yang dipimpin oleh Kapolri atau Wakapolri atau siapa yang ditugaskan misalnya Irwasum. Ya, baik. Saya tanyakan lagi. Kalau ada sebuah peristiwa pidana, ya, katakanlah ada laporan masuk yang juga didengar sebagaimana tadi saudara saksi uraikan, Paminal juga dengar ini, Propam juga dengar, langsung bergerak tanpa menunggu surat perintah. Bisa dimaklumi itu ya, di lapangan bisa kita maklumi juga. Nah, Propam ke sana, Paminal ke sana, ke tempat terjadinya peristiwa itu TKP. Beritanya kan terjadi antar anggota begitu kan. Propam ke sana, Paminal ke sana. Tapi di sana juga sudah ada unsur dari reskrim. Bahkan dia sudah melakukan fungsi reskrimnya. Kalau sudah seperti itu bagaimana sesuai dengan pengalaman saksi selama saudara pernah menjadikan Propam di sana? Terkait dengan soal koordinasi tadi loh. Di sana sudah ada reskrim sudah bekerja juga fungsinya. Nah, pembagian koordinasi tadi seperti apa? Bisa saudara saksi jelaskan? Iya, tergantung kasusnya Pak. Kalau kasusnya tuh murni yang umum ya, Paminal datang mungkin melihat situ membuat laporan saja, tidak sampai ke apa? Hanya membuat laporan saja. Ya, laporan mungkin bisa pengamatan, hasil pelaksanaan tugas di TKP dibuat laporan. Ya. Tapi kalau menyangkut ada bahan keterangan dalam konteks Paminal kan bahan keterangan bukan barang bukti. Ya. Oh, keterangan aja bukan barang bukti, tidak nangani barang bukti. Iya, keterangan saja kan? Iya, tidak mengganggu situ. Tidak tapi kalau mengganggu. Ya, kalau berkaitan juga ada anggota yang terlibat, mungkin jadi korban atau jadi pelaku, ada dengan senjata api dan sebagainya, biasanya bukan hanya Paminal, Propam itu termasuk Paminal, dia datang ke TKP yang diamankan senjata itu. Tapi kalau wilayah ya, itu kalau ada anggota terlibat. Tapi kalau tidak ada anggota terlibat, ada senjata api ya ditangani wilayah saja. Ya, kan tentu Paminal kan juga butuh bahan keterangan untuk sebagai bahan untuk laporan. Terkait dengan soal perilaku tadi itu. Nah, pertanyaannya, bahan keterangan itu kalau katakanlah itu beririsan atau justru
dibutuhkan untuk proses fungsi reskrim tadi bagaimana? Biasanya nanti kan jadikan petunjuk. Siapa yang datang ke TKP pertama, apa yang dilihat juga kan bisa menjadi bahan masukan pada pimpinan. Tapi kan kalau dijadikan saksi kemungkinan kecil tidak, karena sesuai dengan KUHP saksi kan hanya melihat, mendengar atau mengalami sendiri. Dia hanya membuat laporan. Mungkin pada saat suatu gelar itu hanya bisa dapat menjadi masukan pimpinan aja lah. Ya. Artinya irisan batas kewenangan itu sudah nampak jelas sekali. Oh ini urusan Paminal, oh ini urusan reskrim untuk kaitannya dengan soal peristiwa pidana itu. Ya, jadi mohon maaf Pak Hakim. Jadi kalau ada kejadian itu mungkin ada polis lain itu batasnya kan di situ. Jadi tidak boleh setiap orang masuk TKP di situ. Jadi kalau masuk TKP, polisi masuk TKP ngacak-ngacak juga, saya nanya itu ya mungkin pengetahuannya kurang saja. Tapi sebenarnya ada batasan-batasannya karena dia berperan di mana itu sudah jelas. Ya itu tadi karena saya kaitkan dengan soal struktur bahkan tadi di antara unit pelaksana, antara unit pengawas. Baik, terima kasih untuk keterangan Anda. Siapa? Ini KTP-nya Bapak? Ya. Ini KTP-nya, udah cukup? Terima kasih Pak. Silakan dulu. Iya, kami belum tanyakan kepada terdakwa. Ada pertanyaan atau tanggapan dari saksi Arjati? Cukup ya, Mulia? Cukup ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya.